Ya, jadi pertama yang perlu kami sampaikan adalah sebuah perbuatan hukum itu sebenarnya dapat dipastikan dengan adanya satu pemberitahuan resmi ya. Pertama, rekan-rekan media dari tadi hubungi kami tentang soal adanya pencabutan gugatan dari gugatan Dewan Prestasi oleh saudari Nikita Mirzani. Tetapi hal ini kan kami dapatkan dari rekan-rekan media dan belum kami dapatkan dari peristiwa hukum dari seharusnya yang dalam pada saat nantinya pembahasan gugatan ataupun dari Pengadilan Negeri Selatan seperti itu. Tapi pun kalau kemudian ini benar, kami beranggapan ini ada hal yang harus kami tegaskan. Pertama, kami berpendapat bahwa saudari ya yang dalam hal peristiwa pidana terdakwa Nikita Mirzani tidak equal terhadap kami. Apa yang kami sebutkan tidak equal, ya, tidak adil terhadap kami karena beliau telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengedukasi hukum di jawaban eksepsi pada persidangan pidana. Tetapi pada saat kami ingin menyampaikan edukasi hukum terhadap seperti apa loh gugatan Dewan Prestasi, ini dicabut. Sehingga kami tidak menganggap ini equal. Ya seharusnya saudari Nikita Mirzani ya dalam hal ini terdakwa di persidangan pidana memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan edukasi hukum yang benar sebenarnya seperti apa itu gugatan Dewan Prestasi. Jadi diatur dalam 1866 KUH Perdata, diatur dalam 1320 KUH Perdata, 1243 KUH Perdata, 1238 KUH Perdata dan 1239 KUH Perdata. Itu harus kami jelaskan. Tetapi kan nanti ada kesempatan gitu. Tapi yaudah, mungkin beliau punya alasan tersendiri untuk kemudian mencabut ini. Tapi yang pasti kami berharap tentang pencabutan ini akan kami dapatkan resmi dari Pengadilan Negeri Selatan. Seperti itu. Untuk Reza Gladys sendiri sudah tahu belum sih adanya pencabutan gugatan Dewan Prestasi ini? Ya jadi tadi pagi juga klien kami Dr. Reza Gladys telepon saya ya. Jadi dengan nada humor dia sampaikan begini, Bang Biring, ternyata abang mau prestasi loh, dia bilang begitu sambil tertawa. Maksudnya apa dok? Saya bilang begitu. Nah itu loh bang, ada informasi di media tentang bahwa gugatan prestasi dicabut oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Lah kenapa kami yang prestasi dok? Nah, lalu dia bilang sambil tertawa. Nah selama ini kan ada informasi bang, kalau perjanjian lisan itu bisa dibuat buat prestasi. Maksudnya dok? Tidak begitu. Abang kan dulunya bersama tim menyampaikan bahwa setelah mediasi akan ada pembahasan gugatan, kemudian jawab menjawab, kemudian pembuktian, lalu kesimpulan. Nah ini kan nggak seperti itu bang, berarti abang berbohong kan, bilang sambil tertawa. Maksudnya begini, bahwa dia merasa sadar tentang edukasi hukum perjanjian lisan yang tidak diakui oleh pihak lain itu adalah salah. Maka kemudian disampaikan, abang jangan, saya akan tidak buat abang. Yang pasti Dewan Prestasi itu dia paham bahwa harus berdasarkan perjanjian secara tulisan. Kalaupun lisan harus ada pengakuan dari pihak lain. Seperti itu. Mungkin bang alasannya abang berarti belum menerima secara resmi ya bang? Oh iya, kami kan belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari pihak mana. Di hari Senin akan datang bersidang lagi bang untuk kasus Dewan Prestasi. Sebagaimana panggilan yang disampaikan kepada kami setelah deadlocknya mediasi kemarin, kami akan menghadiri persidangan lanjutan pada tanggal 21 Juli. Ya dengan agenda pembacaan gugatan. Nah di situ kami akan tetap fokus. Sampai dengan saat ini kami akan tetap fokus bahwa hari Senin nantinya adalah tentang agenda pembacaan gugatan. Nah mungkin bang dari kuasa hukum pihak sebelah mengatakan kalau ini bentuk strategi bang. Kalau bang menilainya itu seperti apa sih bang pencabutan gugatan Dewan Prestasi? Saya tidak mau berkomentar terhadap apa yang kuasa hukum sebelah sampaikan. Tapi begini, kalau saya analogikan ini sebuah papan catur, strategi yang benar adalah ketika buah catur itu dilangkahkan dengan cara yang benar, lalu dengan strategi
yang dipikirkan. Artinya contoh begini, kalau kemudian kuda dilatahkan dengan huruf L, lalu kasar dengan lurus, lalu mesahnya dengan kesana ke sini, dengan strategi-strategi yang dipikirkan dan langkah yang benar, itu strategi. Tetapi kalau kami berpendapat strategi itu adalah mengorganisir, ya, menempatkan pasal-pasal itu dengan benar, menempatkan fakta-fakta hukum itu dengan benar. Tapi kalau kemudian ada advokat menempatkan pasal-pasal itu dan unsur-unsurnya serta peristiwa hukumnya dengan tidak benar, saya rasa ini bukan strategi. Ya, tapi saya tidak mau mengomentari ya, seperti itu. Tapi yang pasti strategi yang dalam hukum adalah menempatkan pasal, unsur, peristiwa dan hal lainnya. Dengan tepat ya, Bang? Ya, dengan tepat. Berarti